Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup bertahan di angka 7148. Selain video ini, kami juga akan upload satu video lagi pada jam 8 malam nanti akan membahas satu sektor saham yang saat ini trennya masih mencoba untuk bergerak tren. Dan di video ini saya coba analisa satu saham yang akan melakukan buyback saham dan untuk melihat bagaimana potensinya dalam satu minggu ke depan. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham MTEL. Saham MTEL hari ini naik 3% lebih ke harga 710. Bisa kita lihat di grafik. Secara tren saat ini MTEL masih belum bergerak tren. Jadi walaupun 3 hari terakhir ini MTEL sudah mulai bergerak naik, ini belum mengkonfirmasi bahwa MTEL bergerak tren. Karena bisa kita lihat MTEL masih berada di bawah garis EMA 50. Tapi memang beberapa hari terakhir ini terlihat MTEL sudah berusaha untuk reversal trend. Jadi berusaha untuk berubah dari downtrend menuju uptrend. Jadi bisa kita lihat sebelumnya bergerak sangat downtrend, mulai sideways setelah menyentuh harga 660. Saat ini mencoba untuk break resisten di 720 dan garis EMA 50 yang saat ini di sekitar harga 740. Jadi selama MTEL masih gagal naik di atas harga 740 atau garis EMA 50 nya, MTEL trennya masih akan bergerak sideways. Dan hari ini kalau berita bahwa MTEL bahkan buyback saham sebesar 1 triliun. Bisa kita baca sekilas informasinya. Periode buyback itu sejak 2 Juni 2022 sampai 2 September 2022. Jadi mulai hari ini. Dan jika kita baca selanjutnya, maksimal harga buyback itu di 801. Jadi kita anggap saja harga tertinggi yang perusahaan akan buyback itu di harga 800. Jadi karena saat ini masih jauh dari harga 800, MTEL menurut saya masih layak untuk dipantau. Dan dari data broker summary, jika kita perhatikan, kenaikan 3% ini malah ada distribusi. Asing juga memanfaatkan kenaikan hari ini dengan distribusi dengan jumlah yang lumayan besar. Jadi dari data yang kita dapat, kita tetap harus hati-hati. Jadi untuk teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar harga 660 sampai harga 685, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata dalam satu minggu ke depan, MTEL masih gagal naik melewati garis EMA 50. Jadi dalam satu minggu ini, masih ada potensi untuk naik mengetes garis EMA 50, tapi apabila ternyata gagal break, MTEL masih ada potensi balik turun lagi ke 685 sampai 660. Karena selama gagal break garis EMA 50, trennya belum uptrend. Jadi masih ada potensi untuk turun kembali mengetes supportnya. Apabila masih bisa bertahan, maka akan bergerak sideways. Jadi untuk MTEL saat ini sebaiknya swing trade, walaupun ada rencana buyback ini. Karena belum terlihat ada akumulasi pada kenaikan hari ini. Dan candle hari ini pun masih belum bagus. Jadi tetap kita harus hati-hati. Dan berikutnya saya akan coba update pergerakan dari saham Indi. Hari ini Indi naik 1% lebih ke harga 2.940. Dan kenaikan hari ini membuat Indi tren naik mencapai target analisa di video sebelumnya di harga 3.000. Jadi harga 3.000 sudah tercapai hari ini, sempat naik di atas harga 3.000. Tapi bisa kita lihat harga 3.000 merupakan resisten kuat dari saham Indi. Beberapa kali mencoba untuk break harga 3.000 gagal break dan Indi malah bergerak turun kembali. Jadi ini merupakan target take profit apabila teman-teman swing trade dan terkonfirmasi bahwa Indi gagal break dari harga 3.000. Dan untuk support terdekat bisa kita lihat di sekitar harga 2.700. Dan secara tren Indi sebenarnya saat ini trennya masih sangat bagus karena masih kuat berada di atas garis EMA 50. Dan garis EMA 50 pun masih terus bergerak naik. Sehingga tren untuk jangka menengah masih ada potensi untuk bergerak naik. Dan garis MACD pun saat ini masih bergerak naik. Dan untuk Indi jika kita perhatikan kenaikan 1% lebih ini masih ada akumulasi. Dan asing juga 3 hari terakhir ini kembali masuk akumulasi saham Indi. Jadi dari data yang kita dapat saya lihat Indi masih ada potensi untuk naik kembali mengetes harga 3.000. Tapi tetap harus hati-hati apabila ternyata dalam satu minggu ke depan Indi gagal break resisten ini, Indi akan bergerak sideways kembali. Jadi ada potensi turun menuju harga 2.800 sampai 2.700. Jadi apabila teman-teman mau swing trade dan membeli di sekitar 2.700 sampai 2.800, bisa pertimbangkan untuk take profit dulu apabila ternyata
Dalam 1 minggu ke depan, Indi masih gagal naik di atas harga 3000. Dan menarik untuk dilihat, apabila ternyata dalam 1 minggu ke depan Indi berhasil break harga 3000 akan menjadi support kuatnya. Dan Indi berpotensi lanjut naik menuju target berikutnya di harga 3200 dan secara tren akan lanjut uptrendnya. Jadi untuk teman-teman sudah berhasil membeli di harga bawah dan ingin hold untuk trennya lebih lama, menurut saya saat ini hold saja selama garis EMA 50 tidak terlewati. Karena selama garis EMA 50 masih kuat menahan penurunan dari saham Indi dan garisnya terus bergerak naik, masih ada potensi harganya untuk tren jangka menengah masih ada potensi untuk melanjutkan kenaikan. Walaupun untuk jangka pendek masih ada potensi untuk turun apabila gagal break dari harga 3000. Berikutnya saya juga update saham TINS. Karena TINS hari ini juga telah naik mencapai target analisa di video sebelumnya di harga 2000. Jadi TINS hari ini naik 5% ke harga 1995. Dan kenaikan ini membuat TINS berada tepat di resisten psikologisnya di harga 2000. Dan 3 hari terakhir ini bisa kita lihat TINS trennya lumayan bagus. Jadi candle lumayan solid. Sebelumnya bisa kita lihat TINS juga sempat naik lumayan tinggi, berusaha untuk break harga 2000, ternyata gagal break dan bergerak turun kembali. Dan garis MACD jika kita lihat saat ini telah berpotongan dan mengarah ke atas. Untuk TINS bisa kita lihat kenaikan 5% lebih ini masih ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Dan asing juga sama masih terus akumulasi saham TINS. Jadi dari data yang kita dapat karena candle 2 hari ini sangat solid dan plus masih ada akumulasi besar, saya lihat TINS dalam 1 minggu ke depan masih ada potensi untuk break harga 2000 dan naik menuju harga 2100. Jadi walaupun mungkin besok TINS gagal break harga 2000, selama masih terus ada akumulasi dan garis uptrend TINS belum patah, TINS masih ada potensi besar untuk break harga 2000 ini dan lanjut naik menuju 2100 ini. Jadi apabila teman-teman ingin swing trade bisa take profit dulu apabila ternyata TINS gagal break dari harga 2000, atau menurut saya hold saja selama harga 1800 tidak terlewati. Apabila teman-teman sudah berhasil membeli di bawah harga 1800 atau malah di bawah harga 1500, selama 1800 tidak terlewati, TINS masih ada potensi besar untuk break harga 2000 dan lanjut naik ke 2100. Dan terakhir, saya menganalisa saham GJTL. GJTL hari ini juga naik 3% lebih ke harga 670. Dan menariknya bisa kita lihat kenaikan hari ini membuat GJTL naik di atas garis EMA 150 yang saat ini di sekitar harga 660. Memang ini belum terkonfirmasi break, tapi apabila terkonfirmasi break dalam 1 minggu ke depan, GJTL trennya akan mulai bergerak uptrend kembali. Jadi sebelumnya bergerak downtrend, berusaha untuk break garis EMA 150, gagal break, terus bergerak turun. Setelah menyentuh harga 610 bisa kita lihat trennya mulai sideways. Selalu saya jelaskan apabila kita ketemu saham sangat downtrend dan mulai sideways, itu kita bisa pantau. Kita bisa coba spekulatif buy di support kuatnya, contohnya di GJTL di 610, bisa kita lihat setiap kali menyentuh harga 610 GJTL bisa bertahan, ini berarti support kuatnya, atau beli pada saat GJTL berhasil break garis EMA 50, atau saham lain yang bergerak downtrend dan sideways berhasil break garis EMA 50, kita sudah bisa coba entry. Dan saat ini bisa kita lihat setelah break garis EMA 50, saat ini GJTL mencoba untuk break garis EMA 150. Apabila terkonfirmasi break dalam 1 minggu ke depan, GJTL akan mulai bergerak uptrend. Jadi menarik untuk dipantau saham ini. Dan garis MACD pun bisa kita lihat telah berpotongan dan mengarah ke atas. Dan dari data broker Summary bisa kita lihat kenaikan 3% lebih ini juga masih ada akumulasi. Dan asing bisa kita lihat 1 minggu terakhir ini pada saat saham GJTL mulai bergerak naik, asing juga mulai masuk akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat GJTL masih ada potensi besar untuk lanjut naik menuju harga 700 dalam 1 minggu ke depan. Apabila teman-teman saat ini belum sempat entry, bisa pantau terus saham GJTL, tunggu di sekitar harga 660. Apabila GJTL mendekati harga 660 atau menyentuh harga 660 masih bisa bertahan dan mulai naik kembali, bisa coba entry dengan target jangka pendek di harga 700. Atau hold saja selama garis EMA 50 tidak terlewati. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.